Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini kita akan membahas tentang produk dan pelayanan prima. Nah, mayoritas orang di dunia ini pasti mengenal istilah produk. Hampir setiap hari manusia ataupun perusahaan industri mengkonsumsi sebuah produk, baik berupa produk makanan, produk elektronik, produk industri, maupun produk-produk lainnya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas apa saja jenis-jenis produk, kemudian karakteristik produk seperti apakah yang disukai oleh konsumen. Di bagian kedua nanti kita akan membahas tentang pelayanan prima, apa saja manfaat dan tujuan dari pelayanan prima, dan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan pelayanan prima. Untuk lebih jelasnya, simak video ini selengkapnya. Bagian pertama tentang produk. Produk berasal dari bahasa Inggris yaitu product, yang mempunyai arti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Sedangkan menurut beberapa ahli seperti Kotler menyebutkan bahwa produk adalah hasil akhir yang mempunyai kandungan elemen-elemen fisik, jasa, dan hal-hal yang simbolis yang dibuat dan dijual oleh suatu perusahaan dengan tujuan memberi kepuasan dan keuntungan bagi pembelinya. Sedangkan menurut Sang Aji, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Nah, kemudian apa saja jenis-jenis produk? Produk ditinjau dari wujudnya dibedakan menjadi dua, yaitu berupa barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud karena dapat dilihat dan diraba. Contohnya seperti makanan, pakaian, mobil, dan sebagainya. Nah, sedangkan jasa adalah produk yang tidak berwujud karena tidak bisa dilihat dan diraba. Untuk itu, maka yang dijual dari sebuah produk jasa hanyalah manfaat atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, sekalipun sarana yang digunakannya adalah produk barang. Misalnya nih, ada warnet, perhotelan, rental komputer, salon, dokter, asuransi, dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk jasa. Nah, kemudian ditinjau dari aspek daya tahannya, ya, sebuah produk dibedakan menjadi dua, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang tahan lama contohnya adalah pakaian, mobil, ya, motor, dan lain sebagainya. Sedangkan barang tidak tahan lama artinya barang yang dipakai lalu habis. Contohnya adalah makanan, minuman, dan sejenisnya. Nah, kemudian ditinjau dari tujuan konsumsinya. Produk dibedakan juga menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang industri. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dibeli untuk tujuan dipakai sendiri dan bukan untuk dijual maupun diproses lagi. Sedangkan barang industri adalah barang-barang yang dibeli dengan tujuan untuk menjualnya kembali dengan atau tidak mengalami proses terlebih dahulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah karakteristik produk. Nah, setidaknya ada 3 karakteristik produk yang disukai oleh konsumen. Karakteristik yang pertama adalah awet atau tahan lama. Setiap konsumen pasti menyukai produk yang tahan lama, sehingga awet dan tidak mudah rusak jika digunakan. Kemudian karakteristik yang kedua adalah perawatannya yang mudah. Setiap konsumen juga pasti menginginkan produk yang mudah dirawat atau dipelihara. Dan karakteristik yang ketiga adalah murah. Sebagian besar konsumen menyukai produk yang relatif murah dan terjangkau. Selain murah, tentunya produk itu juga harus berkualitas dan perawatannya juga mudah. Nah, itulah jenis-jenis produk dan karakteristik produk yang disukai oleh konsumen. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu membahas tentang pelayanan prima. Apa itu pelayanan prima? Pelayanan prima atau excellent service adalah melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Atau dengan kata lain,
melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang puas. Nah, kemudian apa saja tujuan dari pelayanan prima? Ada beberapa tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama adalah memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada konsumen. Yang kedua, sebagai upaya menjaga loyalitas konsumen. Yang ketiga, membantu konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Yang keempat, mempermudah konsumen untuk memahami produk yang dijual. Dan yang terakhir adalah menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada 4 fungsi dari pelayanan prima. Fungsi yang pertama adalah fungsi komunikasi. Nah, pelayanan prima adalah upaya penyampaian informasi produk terkait nilai dan manfaat yang didapat oleh konsumen ketika membeli atau menggunakan barang dan jasa. Nah, kemudian yang kedua adalah sebagai fungsi ekonomi. Artinya, dengan pelayanan yang baik, maka bisnis akan semakin untung karena telah dipercaya oleh konsumen. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah sebagai fungsi penilaian. Dengan pelayanan terbaik, maka konsumen akan menilai kecakapan dalam melayani konsumen sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fungsi persaingan. Sebagai fungsi persaingan, pelayanan prima juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur persaingan. Bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas pelayanan dibandingkan dengan kualitas produk itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep dasar pelayanan prima. Konsep dasar pelayanan prima dikenal dengan istilah 7A plus S. Konsep 7A plus S ini diyakini menjadi konsep lengkap di mana tujuan dan implementasi pelayanan prima atau excellent service itu dapat tercapai. Lalu apa saja 7A plus S itu? 7A plus S yang pertama adalah attitude. Attitude atau sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan. Sikap ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan juga membuat nyaman bagi konsumen. Sikap merupakan penilaian terdepan dari penerapan excellent service atau pelayanan prima ini. Konsumen akan memberi kesan pertama terhadap perusahaan melalui sikap dan perilaku karyawan terdepannya. Nah, kemudian A yang kedua adalah attention. Dalam melakukan pelayanan, para customer service juga harus memperhatikan dan mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih dan ingin ditanyakan oleh konsumen. Jika konsumen sudah menunjukkan niat untuk membeli, bahkan hanya untuk bertanya-tanya, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah memberikan perhatian. Nah, kemudian yang ketiga adalah action. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Misalnya, mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu, serta menyediakan jasa atau barang terbaik yang dimiliki, dan juga jangan lupa untuk berterima kasih kepada konsumen. Nah, kemudian yang keempat adalah ability. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan atau ability. Artinya, pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen, misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya menggunakan teknologi. Nah, kemudian yang kelima adalah appearance. Jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda urakan dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion, pasti Anda akan mempertanyakan kredibilitas pelayanannya. Begitulah appearance atau penampilan saat mempengaruhi pelayanan prima. Nah, penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non-fisik, misalnya kewarasan dan gaya bicara. Contohnya, jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi, menggunakan setelan misalkan. Berbeda dengan pelayanan jasa teknis di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat. Nah, kemudian selanjutnya adalah accountability.
Accountability adalah konsep dasar excellent service yang berarti tanggung jawab. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih terfokus pada keuntungan semata. Dan yang ketujuh adalah afirmasi. Sebagai pelayan konsumen, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya, sebagai pelayan, Anda harus membuat diri Anda berpikir positif dan menegaskan diri Anda pada hal-hal yang positif. Hal ini akan membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal yang bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi, Anda dapat menjadi lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan konsumen. Sedangkan S-nya adalah simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contohnya, ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemui ibu-ibu yang sedang hamil, jika kita memiliki rasa simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan cepat. Nah, itulah konsep dasar pelayanan prima yang dikenal dengan istilah 7A+S. Selanjutnya ada sebuah kuis. Nah, setelah memahami konsep dasar pelayanan prima, coba kalian sebutkan apa saja contoh bentuk pelayanan prima yang dilakukan oleh bank. Nah, tulis jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.